Pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah. Ini masih kelanjutan dari firman Tuhan yang saya sampaikan kemarin. Saya masih bicara tentang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kemarin kita bicara tentang namanya ajaib, sekarang saya akan bawa saudara tentang namanya itu disebut sebagai penasehat, saudara ya. Kita baca tentu ayatnya dahulu, Yesaya pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-5. Mari sama-sama kita membaca ayat ini, saudara. 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kayaknya ini tema bagi Tuhan gak ada yang mustahil, di mana nubuatan Nabi Yesaya menyebutkan nama-nama bayi Yesus yang lahir. Ini saya ajarkan terakhir di sesi ini. Besok saya akan masuk dalam pengajaran sesi yang baru kepada saudara, karena mengingat kita semakin mendekati akhir tahun. Besok saya akan bicara kepada saudara tentang yang namanya jalan yang baru. Jalan yang baru itu adalah jalan daripada Tuhan. Tuhan itu suka memberi jalan sama kita kalau kita dalam kesukaran. Yang belum pernah Tuhan bikin jalan sama kita, Tuhan bisa kasih jalan yang baru, jalan yang lain. Itulah jalan keluar buat kita. Itulah jalan yang membawa kita selamat mengalami pertolongan Tuhan. Besok itu bagian Anda menerima pengajaran itu. Sebab itu pengajaran tentang nama-nama bayi Yesus yang lahir yang dinubuatkan, dikatakan oleh Nabi Yesaya, saya sampaikan ini sesi terakhir hari ini. Ya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, dan namanya dikatakan disebutkan orang, dinubuatkan apa? Penasehat ajaib. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan lembaga Alkitab Indonesia, penasehat ajaib jadi satu. Tetapi kalau dalam terjemahan bahasa Inggris disebutkan begini, namanya adalah wonderful, ajaib, baru kemudian counselor, ya penasehat, baru kemudian the mighty God, Allah yang perkasa, baru kemudian the everlasting Father, Bapa yang kekal, lalu yang kelima adalah the Prince of Peace, Raja damai. Ada 5 nama. Terjemahan bahasa Indonesia cuma 4 nama, karena penasehat ajaib jadi satu. Tetapi saya mau pakai terjemahan yang versi King James. Kemarin kita udah belajar, namanya dia adalah ajaib. Kalau dia yang ajaib tinggal dalam hidup kita, maka automatically dia akan jadikan hidup kita ajaib. Yang kita buat ajaib, Tuhan lakukan banyak keajaiban dalam kehidupan kita. Makanya tidak heran orang Kristen anak Tuhan selalu dia hidup dalam keajaiban demi keajaiban Tuhan. Bukan cuma kemarin alami keajaiban, hari ini pun Anda bisa alami keajaiban. Nah sekarang kita masuk, ini kemarin kita belajar namanya adalah ajaib. Selesai, bergeser, kita belajar nama Tuhan yang kedua, namanya ialah penasehat. Sekali lagi, Nabi Yesaya menubuatkan Yesus yang lahir di kandang Bethlehem. Yesaya itu menubuatkan akan nama-nama yang diberikan kepada bayi ini. Ternyata itu nanti berkaitan dengan kehidupan pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Ketika 3,5 tahun dia melayani, memang pelayanan ajaib, lahirnya ajaib, mati bangkit naik ke sorga, bahkan orang buta melihat, diikat setan dilepaskan, keajaiban di mana-mana terjadi. Nah sekarang kedua, namanya disebutkan, dinubuatkan sebelum Yesus lahir 700 tahun sebelumnya. Yesaya katakan nama bayi itu Yesus yang lahir itu adalah penasehat, konselor. Apa artinya penasehat? Sederhana. Penasehat artinya adalah orang yang memberi nasihat yang bijaksana kepada orang lain. Orang yang memberi nasihat yang baik kepada orang lain. Karena mengingat begini, kita sama-sama tahu saudara ya, bahwa di dunia ini sesungguhnya ada banyak begitu nasihat. Ada nasihat yang baik, yang bersifat konstruktif membangun kita.
Kalau kita lakukan nasihat yang baik, yang bersifat membangun kita, itu membuat kita tumbuh dalam iman, ya kan? Tumbuh rohani kita, makin matang, makin dewasa iman kita. Karena nasihatnya baik, membuat kita tumbuh. Ekonomi kita tumbuh, kerjaan kita tumbuh, semuanya terbangun, bertumbuh dengan baik. Sebab nasihatnya memang baik membangun kita. Tapi tempo-tempo kadangkala ada nasihat yang tidak baik, nasihat yang jahat, nasihat yang salah gitu, yang bersifat destruktif, menghancurkan, bersifat membuat kita kacau balau. Ketika kita dengar nasihat yang salah, lalu kita lakukan nasihat itu, hancurlah hidup kita, berantakanlah hidup kita, kacau balau hidup kita. Sebab kita mendengar dan melakukan nasihat yang jahat, yang salah. Nasihat yang baik, orang tua kita, papa mama kita, saya yakin orang tua kita pasti punya banyak nasihat yang baik buat kita anak-anaknya. Pasti orang tua ingin memberikan nasihat yang baik, karena dia ingin anak-anaknya jadi baik, anak-anaknya masa depan yang baik. Makanya kita sebagai anak memang harus gitu ya, kudu hormati dengar nasihat orang tua kita. Karena saya pikir tidak ada nasihat dari orang tua kita, papa mama kita yang jelek, nasihat yang salah. Orang tua kita tidak ingin kita sakit. Orang tua kita tidak ingin kita terjerumus dalam narkoba, dalam kejahatan, dalam perjinahan. Orang tua kita selalu memberi nasihat yang terbaik, terbangun hidup kita. Itu kerinduan orang tua. Makanya setiap hari ada nasihat dari orang tua, iya kan? Guru-guru kita itu nasihatnya baik, lakukan. Ya, nasihat para pemimpin kita, lakukan. Nasihat dari hamba-hamba Tuhan secara rohani, kerjakan. Saya pikir itu semua nasihat yang baik. Tapi ingat saudara ya, ada nasihat yang jahat kalau dilakukan. Nasihat yang salah jangan diikuti. Dan di Alkitab itu ada. Saya kasih contoh ya. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6. Ini ada nasihat yang salah diikuti oleh manusia pertama, itulah Adam dan Hawa. Ini nasihat yang keliru loh, saudara, membinasakan dan menghancurkan. Coba kita baca saja ayat ini ya. Kalau boleh kita baca ayat ini bergantian. Saya baca ayat 1 Kejadian pasal 3, Anda 2, nanti 6-nya sama-sama ya. Meskipun agak panjang, cobalah nikmati pembacaan firman Allah, membahagiakan kita, menghidupkan iman setiap kita. Ayat 1 saya baca begini, kata firman Allah. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, berkata kepada Hawa, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Teruskan ayat yang kedua, lanjutkan. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. 4 terus. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, ayat yang kelima, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, kata iblis, matamu akan terbuka. Kayak ada penyingkapan gitu ya. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 6 sama-sama kita membaca 2, 3. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Anda lihat, Hawa satu kali didatangi oleh iblis yang menyerupai ular. Ular bisa bicara karena dianimasi sama iblis. Kayak film-film di televisi, bebek bisa ngomong, anjing bisa ngomong, dianimasi. Saya pernah ajarkan khusus tentang pelajaran Kejadian pasal 3, saya gak banyak ulang. Setan tuh kalau pakai, selalu yang dipakai objeknya tuh yang terbaik, yang paling cerdik, ular yang dipakai, dan seterusnya.
Si ular, si iblis berkata begini di ayat 1, tentu Tuhan berkata kepadamu bahwa semua pohon dalam taman gak boleh dimakan kan. Ini kan diputar balik, seolah-olah si jahat, si iblis, ya, nasihat yang jahat ini mau memasukkan pikiran jahat di pikirannya Hawa. Tuhan itu jahat loh, Tuhan itu gak baik sama kamu. Tentukan semua buah dalam pohon ini gak boleh dimakan. Si iblis mulai menanamkan nasihat yang jahat, ingin berkata Allah itu gak baik loh, Allah itu jahat loh. Tapi si Hawa masih bisa bantah, gak begitu kata firman. Semua buah dalam taman boleh dimakan, cuman satu yang gak boleh, buah yang ada di tengah, buah pengetahuan baik dan jahat. Tuhan katakan jangan dimakan gitu. Iblis mulai masukkan lagi pikiran jahat, gak begitu, kamu salah. Dia mulai menaruh keraguan kepada Tuhan. Iblis mulai berkata gini, justru yang dilarang sama Tuhan kalau kamu makan itu, kalau kamu makan buah itu, oh matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah, kamu jadi manusia yang keren kayak Allah, kamu bisa terang matamu lihat ini baik ini jahat, kamu kayak jadi Allah, menjadi seperti Allah. Dia mulai tertarik lihat buah itu. Tuhan padahal berkata jangan raba, apalagi dimakan kamu mati. Akhirnya dia raba, dia makan buah itu gara-gara nasihat yang salah. Dia ikuti, dia berikan kepada Adam. Dua-duanya makan buah yang Tuhan katakan jangan dimakan, tapi dimakan karena nasihat yang jahat dari si iblis. Anda tahu apa akibatnya? Hancurlah hidup manusia pertama, rumah tangganya. Keluarga ini diusir dari Taman Eden dengan secara tidak hormat karena kelakuan mereka sendiri mendengar nasihat yang salah. Dengar baik-baik, di dunia ini ada banyak nasihat. Apalagi mau masuk tahun depan 2023, selalu ada di persimpangan setiap menyongsong tahun baru. Itu akan berseliweran. Anda akan diserbu dengan banyak nasihat. Nasihat mana yang Anda mau dengar? Yang saya mau bilang sama saudara, nasihatnya Tuhan Yesus. Anda perhatikan gambar berikutnya, ini bukan hanya baik, tapi nasihatnya Yesus itu ajaib dan penuh dengan kuasa. Saya ulang saudara ya, bagian ini, titik ini penting, perhatikan baik-baik. Nasihat yang diberikan Yesus kepada kita lewat firman-Nya, lewat Alkitab yang berisi ayat-ayat firman Allah, itu semua nasihat daripada Tuhan. Kalau Anda pengen tanya sama saya, bagaimana caranya pendeta supaya saya menerima nasihat daripada Tuhan Yesus? Lihat firman-Nya, baca firman-Nya, dengar firman-Nya setiap hari. Bukankah itu berisi nasihat-nasihat dari Tuhan Yesus? Dan saya mau tegaskan, katakan kepada Anda, nasihat Tuhan Yesus bukan cuma baik loh. Nasihat Tuhan Yesus itu ajaib kalau Anda melakukannya, dan nasihatnya penuh dengan kuasa. Ada banyak contoh kalau Anda mau contoh. Malam-malam satu kali ada seorang bernama Nikodemus, kepala rumah ibadah. Dia datang minta nasihat sama Tuhan Yesus. Dia berkata begini, Guru, Rabuni, bagaimana caranya aku diselamatkan terima hidup yang kekal? Yesus kasih nasihat, kamu harus lahir kembali, hidup baru, dan seterusnya dan seterusnya. Singkat kata, setelah malam itu dia mengalami perjumpaan sama Yesus, terima nasihat Yesus. Dia yakin akan keselamatannya, dia yakin akan kehidupan kekal yang dia terima. Hidupnya jadi damai. Tadinya penuh keraguan, dia selamat atau tidak. Kapan Nikodemus, kepala rumah ibadah ini, yakin dia terima keselamatan? Setelah dia terima nasihat daripada Tuhan. Yang saya mau bilang sama saudara, setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami nasihat Tuhan, hidupnya gak sama lagi loh, semuanya mengalami perubahan. Mari saya tunjukkan contoh-contoh di Alkitab, ya, orang-orang yang diceritakan Alkitab yang menerima nasihat Tuhan. Yesus itu melayani umur 30 tahun, ya, dan 3,5 tahun dia melayani Bapaknya, melayani umat manusia. 3,5 tahun itu ada banyak orang terima nasihat dari Tuhan, dan setiap orang yang menerima nasihat mereka mengalami perubahan. Setiap orang tokoh yang mengalami nasihat, hidupnya berubah, gak sama lagi. Contohnya misalnya di gambar yang saya tunjukkan sama saudara, wanita Samaria. Ya,
Alkitab ceritakan, nanti tolong di rumah Anda baca dalam Yohanes pasal yang keempat. Wanita ini terkenal sebagai wanita berdosa. Wanita yang haus dengan hawa nafsu, tidak ada puasnya. Yesus katakan dia itu punya suami 5 loh, ganti-ganti. Maksudnya 5 gini, kawin, cerai, dia tinggalkan suaminya. Dia nggak puas, dia pikir udah bahagia nih dengan suami pertama, cerai, ganti suami yang kedua. Sampai keterusan, kelima. Itu kayaknya saudara ya, bahkan yang keenam yang bersama dengan dia itu bukan suaminya kata Yesus, disingkapkan sama Tuhan. Itu pasangan kumpul kebonya, pasangan perjinahannya, percabulannya. Tidak puas, kayaknya nanti akan dia nikah menjadi suami keenam. Kumpul kebo dulu, cocok nggak ya gitu. Hidupnya bebas, free sex. Jangan-jangan dugaan saya begini, ini orang wanita Samaria kalau hari itu dia tidak bertemu dengan Yesus di sumur Yakub, kayaknya suaminya bisa 7. Kayaknya dia akan suaminya yang ke-8, ke-9, keterusan. Nanti lama-lama jadi kayak Salomo jadi 1000, jangan-jangan saudara ya. Nggak puas dengan hawa nafsu, terus dengan hawa nafsu. Tapi satu kali ketika matahari terik jam 12 siang atau jam 1 siang begitu, Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ini yang terkenal berdosa, tidak pernah puas dengan hawa nafsu. Apa yang terjadi? Yesus berkata begini, aku akan memberikan kepadamu air kehidupan, dan kamu tidak akan pernah haus lagi. Karena setelah kamu minum air kehidupan itu, dari hatimu akan memancar, mengalir air kehidupan sampai kepada kekekalan. Bla 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 bla, dari perbincangan panjang. Akhirnya diobakan singkatnya. Setelah dia mengalami perubahan dari nasihat-nasihatnya Tuhan. Kalau tadinya wanita Samaria ini dia ajak laki-laki untuk berbuat dosa, dia ajak banyak orang untuk memuaskan hawa nafsu dosa, tapi berubah setelah menerima nasihat Tuhan, berubah total. Sekarang dia bawa laki-laki, dia bawa banyak orang untuk diselamatkan, dia bawa banyak orang untuk diampuni dosanya, dia membawa banyak orang untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Alkitab menginformasikan, menuliskan kepada kita, hampir semua penduduk Samaria di Sikhar itu seisi kota bertobat selamat karena kesaksian perempuan ini. Setiap ketemu orang dia saksikan Yesus, setiap ketemu orang beda. Dulu dia bawa orang untuk bikin dosa, memuaskan dosa. Sekarang ketemu orang dia bawa berjumpa dengan Tuhan. Berubah loh. Tadinya pendosa, tadinya terikat oleh dosa percabulan, terikat oleh dosa perjinahan, gak pernah puas. Di sini kita belajar sesuatu, saudara. Yang namanya ikatan. Ada orang terikat sama perjudian. Ada orang terikat sama minum mabuk, ndak enak, ndak mau minum air putih kali, maunya minum minuman keras, maunya judi. Ada orang sampai sakau terikat dengan narkoba. Ada orang terikat di hatinya dengan kedendaman, dendam terus. Itu ikatan loh. Ada orang sampai gangguan jiwa, itu juga ikatan. Ada halusinasi dan segala macam, itu ikatan semua ya. Ada macam-macam ikatan. Saya dulu mungkin pernah cerita sama saudara ya. Saya punya 2 teman pendeta saudara ya. Dia itu terganggu jiwanya. Saya pikir itu juga ikatan dia. Itu juga bisa gangguan setan yang mengikat dia. 2 pendeta, yang satu dari Jakarta, yang satu dari Riau. Dua-duanya bersaksi di mana-mana. Jadi saya pikir tidak salah kalau saya menyaksikan kepada saudara. Intinya begini, orang yang mengalami gangguan jiwa udah gila. Yang satu sekarang jadi pendeta, dua-duanya pendeta. Yang satu seorang doktor teologi ya sekarang, seorang yang luar biasa dipakai Tuhan. Yang di Riau itu pelayanan gerejanya besar loh saudara, jemaatnya begitu banyak. Saya melihat pelayanannya bertumbuh ya. Dan dua-duanya bersaksi sama saya. Yang di Jakarta itu pada bersaksi, udah diobatin sama keluarganya nggak bisa, suruh tinggal rumah nggak bisa, jalan keliling terus. Sampai satu kali pendeta yang dokter yang di Jakarta itu, satu kali dari gereja dia dengar nyanyian pujian. Tadinya nggak ingat siapa-siapa, nggak ingat keluarganya, kakaknya, ayahnya, ibunya, blank, lupa semua. Pokoknya jalan terus, di jalan, hidup di pinggir jalan. Dia berkata tidur di ruko-ruko di depan-depan itu loh, ngemper begitu. Satu kali dia itu
Apakah, saya lupa ya, apakah pada masa raya Natal begini atau bagaimana. Pokoknya lewat di depan gereja, itu ada nyanyian orang latihan loh. Seringkali kalau pelayan pujian, worship leader, singer gitu, pemain musik mau melayani hari Minggu, itu kan ada sesi latihan kan. Ini latihan, tapi rupanya mereka pelayan latihan sungguh-sungguh. Teman saya yang gila si dokter ini sekarang kemudian jadi dokter kan, itu dengar pujian, itu sadar loh pikirannya, ingat rumah, ingat Tuhan, memang dari kecil Kristen, ya, ingat keluarganya, ingat ayah ibunya. Dia balik ke rumah dan dia bilang begini sama saya, dua-duanya termasuk yang di Riau, berkata begini, kalau yang di Riau itu gila karena ilmu, cari ilmu tinggi-tinggi, ya, akhirnya gila. Tapi dua-duanya bersaksi gini, gila itu nggak bisa diobati Pak, itu mengikat luar biasa. Lalu bagaimana caranya? Orang gangguan jiwa gila itu hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan, ikatan dilepaskan. Begitu diklik sama Tuhan, sadar semua, gelap jadi terang semua. Hanya dengar kata-kata pujian loh. Dua-duanya dengar nyanyian, dua-duanya itu dengar nasihat dari kata-kata pujian, langsung sadar. Jadi kalau hari ini di antara Anda ada keluarga saudara yang punya ikatan, anak terikat narkoba, jiwanya terikat oleh kekerasan. Ada beberapa ibu-ibu muda atau bagaimana ya, messenger ke saya, WhatsApp ke saya, tolong doakan anak saya Pak Pendeta Yohanes. Ada apa? Terikat sama game katanya. Kalau nggak game sampai stres, nggak bisa tidur, mesti game. Itu pun ikatan kan? Macam-macam loh ikatan saudara. Iya, sampai ada orang terikat jiwanya nggak bisa tenang sampai halusinasi. Saya mau bilang, hanya firman nasihat Tuhan yang bisa melepaskan dia. Karena nasihatnya Tuhan, firman Allah ini bukan cuma baik loh. Nasihat firman Allah itu ajaib dan penuh kuasa. Ketika kita dengar nasihat itu masuk meresap di jiwa kita, diubahkanlah hidup kita. Ada masih ingat siapa hidup kita masing-masing dulu sebelum kita ditangkap sama Tuhan? Masih ingat gak? Bagaimana kehidupanmu di masa lalu? Aduh, hidup lama kita, aduh parah gitu. Tapi sekarang berubah, saya bisa berubah, Anda bisa berubah. Bagaimana caranya berubah? Nasihat firman Tuhan yang baik itu ternyata penuh keajaiban, penuh kuasa. Jadi kalau ada ikatan, bagaimana caranya dilepaskan? Bagaimana caranya bawa orang itu kepada Tuhan? Dengar firman, ngalami hadirat Tuhan, akan dipulihkan oleh Tuhan. Jiwanya dipulihkan, pikirannya dipulihkan, ikatan dipulihkan. Tidak ada cara lain. Seorang yang terikat dengan percabulan perzinahan, wanita Samaria, diubahkan kok. Sekarang bisa bawa orang, wih indah gitu loh. Kalau lihat kehidupan seperti ini, wah menyenangkan. Lihat anggota keluarga ada dipulihkan, wah betapa bahagianya. Kadang ada orang mengalami uang banyak, dia punya sukses semuanya. Tapi kadang kita mengalami ada ikatan-ikatan di keluarga. Mungkin pada suami, mungkin pada istri, mungkin pada anak. Saya berdoa pagi ini. Ini adalah Natal. Natal itu mujizat terbesar sepanjang masa. Doa saya di masa raya Natal ini, segala ikatan dilepaskan oleh Tuhan. Nasihatnya ajaib. Yang kedua, saya kasih contoh yang berikutnya. Petrus itu pernah gagal semalam-malaman menjala ikan. Yesus datang kepada dia, Yesus pinjam perahunya dipakai mimbar, Yesus mulai mengajar. Petrus pun dengar itu ajaran, secara umum dia dengar. Tiba-tiba datang satu pesan pribadi, nasihat Tuhan. Ini pewahyuan pribadi, ini rema pribadi. Tiba-tiba Yesus ngomong gini sama Petrus, Petrus sekarang tolakkan perahumu ke tempat yang dalam. Petrus nurut sama nasihat itu. Mudah kan, tinggal di kayu, bawa ke tempat yang dalam perahu. Tiba-tiba muncul nasihat dari Tuhan yang kedua. Itu rema buat Petrus. Nasihatnya berkata ini, sekarang Petrus tebarkan jalamu. Saya mau kasih tahu saudara, Petrus itu nelayan yang ahli. Nelayan yang sudah jagoan, pintar. Dari kecil bahkan dari kandungan mungkin sudah diajak cari ikan. Ilmunya nelayan, jagoan ahli soal strategi cari ikan. Menurut Anda ketika Yesus berkata tebarkan jalamu sekarang Petrus, apakah tadi malam dia sudah menjala di tempat yang sama, di lokasi yang sama seperti Yesus bilang? Saya yakin sudah. Dia udah muter-muter seluruh Danau Galilea. Namanya semalam-malaman, berarti udah muter dong. Semua tempat sudut yang ada di Danau Galilea
Udah dikasih sama jalannya, gagal, tidak ada satu ikan pun. Hari itu Yesus berkata, sekarang Petrus tebarkan jalamu. Petrus tahu kadang-kadang nasihatnya Tuhan itu gak masuk akal, kontra logik dengan pikiran kita. Nasihatnya kok aneh ya, gak masuk akal ya. Ikan pada waktu matahari begini gak ada ikan dong. Tapi Petrus mau nurut. Tuhan, semalam-malaman aku menjala ikan, gagal, tidak ada seekor ikan pun aku dapat tangkap. Tapi karena engkau berfirman, karena perkataanmu, karena nasihatmu, aku melakukannya juga. Apa yang terjadi? Nasihatnya itu ajaib dan penuh kuasa. Anda lihat Petrus yang gagal total dalam usahanya. Jadi kadang-kadang ada orang pintar. Saya mau bilang sama saudara, tahun 2023 Anda gak cukup pintar. Anda gak cukup hanya punya skill, pengalaman dalam dunia lapangan kerja saudara. Ada banyak orang lebih berpengalaman dari Anda urusan kerjaan. Mereka gagal kok. Tahun depan jangan andalkan hanya sekedar skill. Jangan sekedar hanya andalkan kemampuan pengalamanmu. Andalkan Tuhan. Dengar tuntunan nasihatnya. Setiap nasihatnya lakukan. Tuntunannya lakukan. Karena itu ajaib dan mengandung kuasa. Terbukti Petrus yang gagal total semalam-malaman. Bisnisnya gagal. Usahanya gagal. Tetapi ketika Petrus siang itu dia nurut nasihat Tuhan, meskipun bertentangan dengan logikanya, gak masuk akal ya nasihatnya, tapi dia lakukan nasihatnya, keajaiban yang terjadi. Haleluya. Kuasa itu mengalir, jalannya menangkap penuh dengan ikan, hampir koyak. Alkitab katakan mungkin gak sampai 1 jam menjala, gak sampai berapa menit lah, bret dijala. 2 perahu penuh dengan ikan. Jadikan Yesus itu partner kerja saudara. Bagaimana caranya? Dengarkan nasihatnya, dengarkan tuntunannya. Nasihatnya itu ajaib. Termasuk kisah tentang air menjadi anggur. Itu terjadi pada pernikahan. Kalau ini pekerjaan yang gagal, dipulihkan oleh Tuhan. Sekarang contoh gambar yang ketiga, itu pada pernikahan. Orang baru bentuk rumah tangga gitu ya, udah kehabisan air anggur. Namanya sebuah pesta di Israel harus ada anggur, air anggur yang manis. Kalau tidak ada air anggur itu bukan pesta namanya. Ini masalahnya. Mau pesta mesti ada anggur, hari itu anggur habis. Dan ada nasihat, singkatnya ya, ada nasihat dari Tuhan. Isi 6 tempayan penuh dengan air. Ini tempayan untuk cuci tangan, air tempayan untuk cuci kaki. Biasa di Israel ada tempayan seperti itu kan. Tuhan katakan isi 6-6-nya penuh dengan air. Mereka isi. Tiba-tiba ada satu nasihat dari perkataan Yesus yang gak masuk akal. Sekarang cedok itu air dalam tempayan, dengan cedokan itu sekarang bawa tunjukkan pada pemimpin pesta. Ini yang gak masuk akal nasihatnya. Ini nasihat yang kontra logik. Karena pemimpin pesta bisa tendang itu pelayan, bisa pergi kamu cari minta nyanggur dikasih air. Penuh resiko. Ada tantangan besar di situ, tapi pelayan nurut. Untung ada pelayan yang taat ya sama nasihat. Sehingga apa yang terjadi? Rumah tangga dalam pernikahan ini diselamatkan. Saya percaya mungkin dalam rumah tangga kita ada persoalan, ada masalah. Udah mulai kehilangan air anggur yang manis, sukacita mulai hilang, harmonis mulai gak ada. Mulai ada pertengkaran terus saudara ya. Mulai ada kekurangan air anggur, ekonomi terganggu. Sederhana caranya, mau dipulihkan rumah tangga kita, suami sama istri dua-duanya mesti nurut sama nasihat Tuhan. Saya percaya rumah tangga kita akan dipulihkan. Rumah tangga yang kehabisan air anggur akan diberikan damai sukacita kembali. Ketika kita suami istri dengar nasihat Tuhan, dua-duanya tunduk pada nasihat Tuhan, dipulihkan. Kerjaan yang gagal dipulihkan karena nasihatnya ajaib. Percayalah begini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Setiap kali kita mau dengar nasihatnya kita akan dipulihkan. Coba kita lihat ayat ini sebentar. Mazmur 73 ayat yang ke-24. Sama-sama saudara kita baca ayat ini. Sama-sama kita baca 2 dan 3. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ini satu kunci rahasia yang luar biasa. Kalau 2023 tahun depan yang kita mau song-song itu, kalau ada rindu keluarga kita, pekerjaan kita, hidup kita, masa depan kita mau diangkat Tuhan dalam kemuliaan,
dipulihkan Tuhan dalam kemuliaan kuasa-Nya. Alkitab sederhana katakan, dengar nasihat Tuhan, ikut tuntunan nasihat Tuhan yang bukan cuma baik, nasihatnya ajaib, nasihatnya penuh kuasa. Itu ternyata membawa kita diangkat tanpa sadar. Kehidupan kita pagi ini, kalau derajatmu diangkat, kerjaanmu tumbuh diangkat sama Tuhan, tambah hari tambah mulia. Masih ingat dulu kita seperti apa? Pada awal-awal merintis, Tuhan angkat sedikit demi sedikit. Itu ternyata pekerjaan firman nasihatnya yang meresap di jiwa kita, yang kita lakukan, kita taati. Itu ternyata mengangkat kita dalam kemuliaan 2023 ke depan. Kalau Anda mau diangkat segala kehidupan kita dalam kemuliaan Tuhan, dengar nasihatnya yang ajaib itu. Ayat yang terakhir, tadinya saya mau jelaskan Allah yang perkasa, tapi gak cukup waktu. Tapi saya pikir cukup, besok saya masuk tema yang baru tentang jalan yang baru. Lihat, kita baca Mazmur 1 ayat yang ke-1 sebagai penutup dari ayat yang kita baca saat ini. 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah. Saya pernah ajarkan diberkatilah. Bahasa Ibrani pakai kata azar atau ezer. Diberkatilah dengan berkat yang tiada berhenti, kayak gulungan ombak. Terus berkatnya datang, terus berkatnya datang. Lihat di tepi pantai, gulungan ombak itu datang, kelihatannya habis, menyusul dari tengah datang lagi, datang lagi terus. Kapan dan bagaimana kita menerima namanya asar berkat yang tiada henti di tahun depan, bahkan sekarang dalam kehidupan kita? Mau enggak saudara ngalami rezeki, job, proyek itu terus datang. Selesai proyek ada lagi, rezekinya ada lagi, langganannya ada lagi. Bagaimana caranya? Alkitab katakan kita menjadi orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu orang dunia. Jangan ikuti nasihat dunia, tapi ikutilah nasihatnya Tuhan. Karena ayat kedua adalah renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Firman Tuhan atau Torah itu perintah-perintahnya Tuhan, itu nasihatnya Tuhan, renungkan, ikuti. Maka Anda niscaya akan mengalami ini, hidupmu diangkat dalam kemuliaan. Hidupmu mengalami namanya berkat asar yang tiada berhenti. Tentu saya sebagai gembala, saudara rindu Anda dan pekerjaanmu dan keluargamu ngalami kemuliaan dari Tuhan, ngalami berkat azar atau eser. Ada saja berkatnya. Saya akan bersuka cita ketika mendengar saksian Anda. Berkatnya ada saja, Pak. Proyeknya kemarin selesai, sekarang Tuhan kasih proyek yang baru. Haleluya. Itu azar. Itu ternyata pekerjaan firman. Firman nasihat Tuhan yang penuh kuasa. Makanya setiap hari dengar firman, cari firman. Firman itu nasihat Yesus buat kita. Bukan cuman baik, nasihatnya berkuasa. Jadi hari ini kalau ada ingin hidupmu diubah, sampai pekerjaan diubah, sampai kutuk diubah jadi berkat, sederhana, dengar nasihat firman. Ikatan-ikatan dihancurkan. Jadi kalau ada di antara anggota keluarga kita yang ada ikatan, perdengarkan firman. Karena firman yang keluar dengan perkataan iman dari mulut kita itu berkuasa. Bacakan firman. Bahkan ada satu hamba Tuhan di Semarang, dia mengelola rumah sakit, mengelola apa ya, semacam tempat untuk orang-orang gila gitu, gangguan jiwa. Itu suruh baca. Membuat kita dipulihkan, diberkati oleh kuasanya.